Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Abdulhadi, NIM 18010116153. Ya, disusun guna memenuhi tugas UAS konseling krisis, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang dinamakan dengan dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Jadi proses konseling dinamika kelompok ini adalah proses di mana ada beberapa klien dan hampir seperti kita memulai play role. Nah, tujuan dari dinamika kelompok ini ya sebagaimana mestinya, yang pertama meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok. Nah, jadi proses interaksi antar anggota kelompok ini diharapkan mampu ada timbal balik atau bahan obrolan yang jelas antara satu klien dengan klien yang lain. Jadi peran antar klien ini sama-sama lebih enjoy atau lebih ganas dalam berinteraksi. Terus yang kedua adalah meningkatkan produktivitas anggota kelompok. Nah, produktivitas antar anggota kelompok ini produktif dalam hal-hal sifat komunikasi, dalam pemaparan permasalahan, atau dalam memberikan tanggapan atau feedback. Nah, jadi diharapkan para klien ini produktif, interaksinya itu produktif. Jadi ada dialog antar klien yang sifatnya lebih masif lah dan cenderung tidak pasif. Yang ketiga ada mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Nah, mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju ini ya biar dinamika kelompok ini memang kelihatan jelas dan proses pengentasan permasalahan ini lebih tertata. Nah, yang terakhir ada mengembangkan kesejahteraan hidup anggotanya. Ya, di sini bukan kesejahteraan hidup yang dalam cakupan global. Kesejahteraan hidup ini kita mampu memberikan proses jawaban-jawaban yang teman-teman klien kita butuhkan sebagaimana mestinya, dan di lain sisi kita juga menyumbangkan apa sih yang punya jawaban kita, siapa tahu bisa berguna, bermanfaat bagi klien sekitar. Terus ada manfaat yang pertama, membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Nah, membentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, jadi ketika proses dinamika berlangsung, ada proses obrolan ketika kita kerjasama dalam hal mutualisme, karena kita juga saling menguntungkan. Jadi ketika persoalan si A diutarakan dan si B, si C, dan si D dan yang lainnya bisa memberikan masukan-masukan yang energi positif kepada klien yang menghadapi masalah. Terus memudahkan segala pekerjaan. Nah, ini juga perlu penting sekali ini, memudahkan segala pekerjaan. Karena kita sifatnya juga membantu antar sesama. Nah, jadi sama halnya ketika kita juga membantu persoalan-persoalan yang mungkin belum bisa diatasi oleh seorang individu tersebut. Terus yang ketiga ada mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah atau problem solving dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai cepat, efektif, dan efisien. Karena memang proses dinamika kelompok ini sangat-sangat penting dalam membutuhkan keaktifan dalam mengutarakan, dan klien-klien yang lain yang di lain dari seorang yang mengutarakan itu juga perannya juga sangat penting. Terus yang terakhir ada menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi ketika kita juga sudah mulai
memberikan atau mengutarakan permasalahan dan ada yang memberikan feedback. Harapannya kita juga tidak memotong tali pembicaraan, karena ini juga salah satu bentuk implementasi dalam unsur demokratis di Indonesia ini. Terima kasih.